Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat malam semuanya. Dengan Mami Vanda di sini. Hari ini kita coba shuffle kartu lagi dengan tema mengapa dia menghindariku belakangan ini, ya teman-teman ya. Di sini saya akan bikin dua cerita saja biar singkat ya, biar tidak berlama-lama. Mengapa dia selalu menghindariku, gitu ya. Di sini teman-teman bisa pilih nanti mau cerita yang pertama atau cerita kedua sesuai dengan feelingnya teman-teman. Kalau bisa milihnya di awal ya. Oke, kita langsung saja. Ini adalah kartu pertama. Untuk cerita pertama akan saya berikan energi dengan batu kristal ametis. Batu kristal ametis ini bagus banget ya teman-teman buat menghilangkan stres. Ya, yang kedua adalah kartu pertama. Untuk cerita kedua saya akan berikan dengan kristal rose quartz. Kristal rose quartz ini bagus banget juga untuk dipakai ya sebagai hiasan liontin atau bisa juga dipakai untuk penyembuhan, karena kristal rose quartz ini bagus untuk penyembuhan terutama dari sisi emosional ya teman-teman. Oke, udah milih belum nih cerita pertama atau cerita kedua ya? Dengan pertanyaan, kenapa dia selalu menghindariku belakangan ini ya? Jadi nanti kita explore ceritanya yang pertama atau yang kedua, feelingnya teman-teman dulu. Oke, untuk cerita pertama dulu saya mulai ya. Wow, ini ada Five of Wands. Ya. Di sini adanya pertikaian. Pertikaian ini nggak sampai menyakiti, tapi ini cukup krusial ya. Cukup mempertahankan ego masing-masing. Di sini apakah teman-teman sedang punya hubungan dengan orang terdekat atau dengan pacar? Dan dia selalu menghindarimu akhir-akhir ini. Ini karena memang adanya pertikaian di antara kalian. Adanya ego yang kalian belum selesaikan. Mungkin masalah kecil saja sih, karena ini tidak sampai menyakiti. Tetapi masalah ini cukup jadi prinsip ya bagi dia. Dan dia malas untuk ngomongin karena ya gitu. Dia merasa bahwa dia yang pendapat dia juga nggak salah gitu loh. Jadi ya hari ini atau akhir-akhir ini malas dia masih menghubungi kamu. Nanti kita coba lihat lagi ya cerita lanjutannya apa ya. Oke, itu untuk cerita yang pertama. Untuk cerita yang kedua kita buka dulu. The Magician. Ya, ini ada kartu The Magician. Magician ini adalah kartu orang yang bisa menciptakan apa saja dan relate sama kenapa dia menghindariku akhir-akhir ini. Ini bisa diartikan bahwa orang yang dekat dengan kamu ini mungkin sedang punya acara sendiri ya. Dia masih punya sesuatu yang dia sibukkan sendiri, yang dia fokus, dan dia belum bisa untuk menghubungi kamu atau menghindari kamu. Karena dia merasa kalau nanti dia sudah bareng-bareng kamu atau sudah waktunya habis untuk kamu, ujung-ujungnya nanti yang ingin dia fokuskan ini tidak berjalan dengan baik gitu ya teman-teman. Kita explore dulu untuk cerita yang pertama ya. Oke, kita shuffle kartunya lagi. Hari ini liburan kemana aja teman-teman? Oke. Loh, ada The Tower. Kartu The Tower ini gambarnya cukup mengerikan ya, adanya kejatuhan. Di sini juga bisa diartikan bahwa ini kan tadi
sedang mengalami pertikaian di antara kalian berdua. Sedang mengalami, bukan pertikaian dalam artian fisik ya. Bisa saja ini adalah perbedaan pendapat yang secara prinsip tidak melukai, semuanya saling mengerti, tetapi memang belum ada yang mau mengalah. Kalau kita explore lagi kartu yang ini, yang tadi The Five of Wands, ini keluarlah kartu The Tower. The Tower ini bisa diartikan bahwa adanya satu perubahan yang harus terjadi. Kalau nanti hubungan kalian ini mau nyambung lagi gitu ya, kamu pengen dia bisa tidak menghindari kamu lagi, ini harus ada dari kedua sisi, harus ada penurunan ego gitu. Jadi ya kayak siapa nih yang mau turun egonya, siapa yang mau mengalah. By the way, soal mengalah itu bukan berarti mengalah secara prinsip, tetapi bagaimana menempatkan diri kan ya teman-teman. Bagaimana menempatkan diri supaya pikiran kita masing-masing atau prinsip kita masing-masing ini mencapai jalan tengah. Dan akhirnya ya yang ada ini adalah The Tower ya, supaya bisa saling komunikasi lagi gitu. Kita coba ambil kartu selanjutnya, masih untuk cerita pertama. Hari ini masih bulan purnama. Kalau teman-teman yang rajin berlatih meditasi, hari ini masih bagus sekali untuk kita meditasi ya. Wah, ada Justice. Hari ini cerita pertama kita cukup unik ya. Ketika The Tower muncul, akhirnya muncul Justice di sini. Justice ini bisa mengatakan bahwa di sini kalian berdua masih menuntut adanya yang benar yang siapa gitu. Benar dia atau benar saya ya? Ini masih tampak dalam kartu The Justice. Oke, teman-teman. Jadi masalahnya di sini kalian berdua masih punya feeling bahwa masalah ini harus diselesaikan dan harus dicari tahu siapa yang benar gitu. Tetapi bisa juga kartu The Justice ini muncul bahwa memang nantinya akan keluar siapa yang akan harus ikut siapa gitu teman-teman. Misalnya kalian sedang ngomongin suatu problem A yang dari kemarin ini dipikirin terus antar kalian berdua sampai pasangan kalian meninggalkan kalian atau menghindari. Bisa saja teman kalian yang menghindari atau orang yang lagi deket tiba-tiba menghindari. Di sini nantinya akan keluar akhirnya jawabannya. Jadi siapa nih yang harus mengalah? Ini keluar di kartu Justice, teman-teman. Kita coba lagi untuk explore lebih jauh ya pada cerita pertama. Kenapa sih sampai muncul The Justice? Oke, ini akhirnya ada kartu Three of Cup. Three of Cup ini termasuk kartu kemenangan ya di dalam kerajaan kingdomnya Cup ya. Artinya ada orang ketiga yang ingin ikut menyelesaikan permasalahan kalian. Tapi di sini sifat kartunya baik. Jadi nanti orang ketiga ini mungkin akan dapat membantu untuk kalian mencapai satu kesepakatan gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Dengan adanya orang ketiga ini membantu kalian lah untuk bisa kembali baik lagi seharusnya, teman-teman. Nah, di sini ada kartu Four of Swords ya. Di sini kartunya bisa digambarkan bahwa keadaan sakit hatinya kalian berdua yang kemarin ini sakit hati karena sempat berantem dan akhirnya dia menghindar. Lalu keluarlah kartu Four of Swords. Di sini adalah kartu yang mengatakan bahwa kalian harus kedua-duanya harus harus pendinginan lah.
harus saling mengalah, dan masing-masing diri sendiri harus introspeksi ya. Ada masalah apa sih sebenarnya, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, untuk kalian yang memilih cerita pertama, kayaknya ini cukup untuk egonya kalian masing-masing. Kenapa dia menghindari kamu? Dia menghindari kamu karena masih malas, karena adanya hal-hal prinsip yang kalian berdua ini terus ributkan. Jadi mau gak mau dia menghindar. Tetapi untuk akhir kartu, akhirnya ada jawabannya. Akan ada yang bantu kalian untuk bisa keluar dari masalah. Dan akhirnya kalian ini berdua harus saling introspeksi dan akhirnya berdamai. Untuk kartu ini akan saya coba tarikan intuitifnya. Saran apa sih yang perlu disampaikan untuk kamu? Oke? Friendship. Ya, keluar kartu ini teman-teman. I understand that a friend is in my life for a reason. Jadi kalian percaya saja bahwa di sini bisa berarti orang yang menghindari kamu ini teman kamu atau pasangan kamu gitu ya. Walaupun kamu mungkin saat ini kesel, tetapi ingat saja bahwa segala sesuatu dipertemukan Tuhan pasti ada maksudnya. Oke teman-teman, jadi harus kita selesaikan lah tetap ya, agar hubungan antara kalian berdua semakin cepat beres. Itu untuk cerita yang pertama. Kita lanjut untuk cerita yang kedua. Tadi cerita yang kedua ini ada The Magician. Kenapa dia menghindari kamu? Mungkin saja dia sedang ada urusan yang membuat dia sangat excited gitu. Dia mau bikin apa nih? Karena hobinya magician ini membuat sesuatu dan banyak ide-ide di kepalanya. Dan mungkin saja menghindari kamu nih bukan karena membenci ya, tapi lebih ke nanti kalau aku ketemu takutnya dia menghabiskan waktuku gitu. Mendingan aku menghindari aja dulu daripada nanti kamu ikut grecokin project yang sedang aku bikin ya. Jadi kartu ini bisa saja menyatakan seperti itu. Jadi kita explore kartu ini selanjutnya. Oke. Ada kartu apa di sini? Oh, The Empress. Ini juga kartu yang sangat positif ya teman-teman. The Empress. The Empress ini adalah kartu kenapa dia menghindari kamu. Keluar Magician, dia sangat fokus, tapi kamu jangan khawatir teman-teman. Kalau ini pasangan kamu, berarti dia sedang menyiapkan satu project yang sepertinya project ini juga akan membawa hal yang positif bagi kamu ya. Masalah yang dia simpan ini bisa saja lebih ke pekerjaan sebetulnya, karena akan membawa masa depan yang baik buat kalian berdua. Di sini terlihat bahwa Empress ini menandakan sebagai seseorang yang sedang mengandung, wanita yang sedang mengandung keibuan, dan apa yang dia lakukan sebenarnya untuk support kamu juga kalau kamu sudah menjadi bagian dari keluarganya ya. Jadi apa yang dia kandung itu adalah ide-ide brilian dari si Magician tadi gitu teman-teman. Apakah sama dengan cerita kalian? Kita explore lebih lanjut. Cerita yang kedua ini sangat positif ya teman-teman. Oke, kita buka lagi. Very positive card ya. Cerita yang kedua ini. Cerita yang kedua ini teman-teman tadi yang milih yang kedua, apakah cocok? Ini adalah Nine of Pentacles. Di sini terlihat dari tadi sudah ada The Empress, wanita yang sedang mengandung. Di sini gambarnya keluar wanita lagi, seorang saudagar kaya. Ini wanita kaya yang sudah memikirkan untuk lebih ke spiritual ya, karena apa, nanti akan tercukupi segala kebutuhan materinya. Nah, mungkin saja kenapa dia menghindari kamu ini adalah karena dia sedang menyiapkan sesuatu untuk kamu gitu ya. Dan akhirnya keluar kartu Nine of Pentacles, bahwa yang sedang dia persiapkan ini ada hubungannya sangat jelas
Yang dia siapkan ini adalah soal materi, gitu. Materi ini bisa berarti pekerjaan, bisa berarti uang dalam artian yang sebenarnya, bisa berarti juga project-project. Pokoknya hal-hal materi yang dia persiapkan seperti itu ya. Masih penasaran juga? Kita coba explore lebih jauh untuk cerita yang nomor 2 ya. Apa sih yang dia hebohkan dan dia siapkan? Kenapa sampai dia menghindari saya ya gitu. Wah, The Star. Jadi ini nanti ketika dia sudah siapkan, ini bisa menggambarkan bahwa dia tetap akan sharing ya. Mungkin saja ini masalah dia menyiapkan untuk kamu, menyiapkan untuk kalian berdua. Dan ini ada kartu The Star keluar. The Star ini adalah kartu yang cukup positif juga ya. Dia mengambil air, mengambil modal gitu ya, mengambil modal yang mungkin dia punya, tapi dia tahu dia akan menyiapkan dan dia akan spending untuk hal-hal yang dia tahu akan bisa menjadi jauh lebih besar gitu. Di sini bisa diartikan seperti itu. Masih tentang uang, masih tentang materi. Kenapa dia menghindari kamu? Ya teman-teman ya, di sini mungkin kamu boleh tanyakan langsung ke dia, kenapa sih kamu menghindari aku gitu, kenapa kamu menghindari saya gitu. Mungkin kamu bisa sampaikan bahwa oke deh, saya nggak akan ganggu kalau kamu punya masalah, kamu punya project, kamu lagi sibuk apa, yang penting kamu kasih tahu dong gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah kartu The Temperance. Temperance ini adalah kartu untuk kita stay cool, sederhana saja ya. Jadi ini bisa saja pesan untuk kitanya ya, pesan untuk kita yang dicuekin, yang dihindari gitu, bahwa kita harus bisa untuk menempatkan diri secara tidak membabi buta, marah gitu, karena memang dia sedang menyiapkan. Di sini adanya percampuran, dia mungkin lagi ada kerjasama, ya kita harus bisa untuk mengerti ya teman-teman. Satu kartu untuk kalian, bagaimana kalian harus menghadapi persoalan yang seperti ini. Ngeselin ya, dihindari. Walaupun dia sebenarnya memang ada sesuatu yang dia persiapkan, tapi ya bilang dong gitu ya. Growth. Nah, cocok kan? I want to expand my conscious and my awareness. Di sini kamu diminta untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mengerti gitu apa yang menjadi kesibukan pasangan kamu, agar nanti secara spiritual kamu juga bisa bertumbuh ya, mengalami kesadaran. Di sini sama banget sama kartu The Temperance tadi. Kita sederhana, kita bertumbuh, kita mengerti atas apa yang sedang dihadapi oleh pasangan kita. Oke, teman-teman. Mungkin itu bacaan kita hari ini. Bagi kamu yang tadi milih 1 atau 2, semoga cocok ya. Ini adalah general reading. Bacaannya mungkin saja tidak semuanya resonate, ada yang terbolak-balik, tapi teman-teman ambil yang baik-baik saja, yang positif-positif saja. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Mami Vanda selanjutnya. I love you all.